Saya korban kriminalisasi hukum. Jadi memang 10 tahun rezim Jokowi itu benar-benar rezim laknatullah kalau bahasa saya ini. Amnesti itu turun kan setelah saya bebas. Ya, setelah saya di luar hampir 4 bulan baru amnesti itu turun. Ya, saya kecewa sama Pak Prabowo. Saya tidak pernah benci sama Pak Jokowi. Agama saya melarang benci sama orang. Yang saya benci sistemnya, kebijakannya, rezimnya, bukan orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pejuang Bangsa Konoha. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Gus Nur telah menjalani hukuman 4 tahun penjara di kasus ujaran kebencian dan bebas bersyarat. Kemarin mendapatkan amnesti dari Bapak Presiden Prabowo pada tanggal 2 Agustus 2025. Kemarin Gus Nur diundang di acara Kompas TV dan Gus Nur merasa dikriminalisasi dan berterima kasih kepada Bapak Prabowo dan juga tidak membenci Bapak Jokowi. Bagaimana videonya, kita simak teman-teman. Selamat malam, Gus Nur. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gus, saya langsung to the point aja ya, nggak apa-apa. Soal pemindahan podcast ijazah palsu Jokowi saat itu, Anda merasa jadi korban political trial atau bukan? Ya, 1.000.000% saya korban politik. Saya korban kriminalisasi hukum. Kenapa Anda merasa begitu? Kenapa Anda merasa Anda sebagai korban? Selama 10 tahun rezim Jokowi, saya orang yang paling kritis. Saya orang yang paling marah. Bahkan setiap menit mungkin hidup saya itu saya persembahkan untuk marah kepada rezim, kepada sistem, kepada semua kebijakan rezim Jokowi. Maka sejak itulah saya diserang habis-habisan, ya, dibunuh karakter saya, dibunuh ekonomi saya, usaha saya oleh relawan-relawannya. Tiada hari tanpa bertarung di medsos, pengajian-pengajian saya dibubarkan, saya beli tanah bangun pesantren dibubarkan, di mana-mana saya didemo. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi sekarang setelah menerima amnesti, apa rencana Anda? Apa yang akan dilakukan, Gus Nur? Nah, jadi begini, sebelum saya bahas masalah itu, Mbak. Jadi saya menyempurnakan tadi, Bang Rismon dan teman-teman tadi itu. Jadi memang 10 tahun rezim Jokowi itu benar-benar rezim laknatullah kalau bahasa saya ini. Ya, Oke. Jadi kita fokus di bagian Anda diberikan amnesti ya, Gus Nur. Silakan. Ya, saya amnesti itu turun kan setelah saya bebas. Ya, setelah saya di luar hampir 4 bulan baru amnesti itu turun. Jadi ya, tapi bagaimanapun juga tetap saya syukuri. Terima kasih Pak Prabowo. Sekecil apapun nilainya tetap saya syukuri. Paling tidak saya sudah tidak perlu lapor lagi ke Bapak setiap bulan kan. Tapi ya selebihnya insya Allah tidak ada nilai apa-apa. Saya sudah menjalani hampir 4 tahun. Jadi menurut Anda saat Anda mendapatkan amnesti juga merasa politis ini? Ya sangat politis. Ini kan ada 1.000 lebih yang diberikan amnesti. Ya. Tentu sekian persen ada yang benar-benar keadilan, benar-benar hukum, ya kan? Tapi tentu ada yang sekian persen itu ya 1.000% politis. Jadi Anda kecewanya nggak cuma ke Jokowi, tapi juga ke Prabowo? Ya, saya kecewa sama Pak Prabowo karena ini feeling saya, ini analisa saya. Jadi dan saya boleh beranalisa seperti ini. Kalau Pak Prabowo ini terus saja bersanding dengan Gibran, bersanding dengan bayang-bayang masa lalu Pak Jokowi, maka insya Allah tidak lama hukum alam akan bicara, Pak Prabowo pun akan tenggelam.
Oke. Gitu. Jadi kan saya boleh pendapat seperti ini. Tadi di sebelahnya pendukung Pak Jokowi tadi ngomong seperti itu, boleh toh kita hargai. Oke. Saya juga boleh berpendapat seperti ini. Gitu. Kita tunggu nanti waktu yang menjawab. Oke, Gus Nur, saya punya Analisa pertanyaan ke Bapak-bapak Gus Nur. tadi, Sekarang, analisa saya yang benar. oke, Gus, saya punya pertanyaan. Sekarang ini juga ramai soal kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan oleh Roy CS. Tanggapan Anda gimana? Dilaporkan Jokowi, maksud saya, sorry. Terhadap Iya, Roy terus Suryo. berjuang, enggak apa-apa. Terus berjuang. Walaupun kalah menang nanti biar hukum Tuhan, hukum Allah yang memutuskan. Terus saja berjuang, Bang Rismon, terus berjuang sebagaimana saya dulu juga berjuang selama 10 tahun. Jadi gini Mbak, saya sempurnakan, saya ini dilaporkan oleh orang yang sama sekali tidak punya legal standing dari Pak Jokowi. Nggak pernah ketemu Pak Jokowi, nggak pernah menghadap Pak Jokowi, dilaporkan saya. Penghinaan nama baik Pak Jokowi. Oke, Tapi diproses. sebentar, Pak Norman. Kan gitu kan. Oke, baik, silakan, Pak Norman. Diproses, langsung ditangkap. Oke, Pak Norman, silakan. Ya, Pak Ustadz, saya memahami Pak Ustadz benci dengan Pak Jokowi, ya, sangat benci. Saya mau ngomong apa kalau orang udah benci, mau diajak ngobrol juga nggak bisa. Tidak. Ya. Tidak, Saya mau tanya, saya tidak mau benci tanya. sama Pak Jokowi. Sekarang Pak Tidak. Jokowi tidak lagi jadi presiden. Nah sekarang tidak. Saya tidak presidennya pernah adalah Pak benci sama Prabowo. Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo mau dikutak-kutik lagi ijazahnya? Ini pertanyaan saya. Apakah Anda mau Saya kutak-kutik tidak. ijazahnya Pak Prabowo? Itu saya, tolong dijawab. Ini ada Pak Rismon juga Saya nih. tidak. Ya kan? Ahlinya nih. Ya, saya jawab, jangan dipotong ya. Saya tidak pernah benci sama Pak Jokowi. Agama saya melarang benci sama orang. Yang saya benci sistemnya, kebijakannya, rezimnya, bukan orangnya. Dosa kalau membenci orangnya itu. Nah, yang kedua, saya yakin ijazahnya Pak Prabowo asli. Saya yakin, aku yakin. Jadi tidak dikutak-kutik ya? Tapi kalau dikutak-kutik. ijazahnya Pak Jokowi, sampai saya di penjara 4 tahun, ijazah aslinya tidak pernah muncul di sidang. Saya pernah ngomong sama jaksanya, Pak Jaksa, hadirkan ijazah aslinya di sini di depan hakim. Kalau ada, saya cium kakimu. Dan saya siap minta maaf kepada keluarga besar Pak Jokowi. Saya sempat katakan itu di sidang, di depan Pak Hakim. 6 bulan sidang tidak pernah ada ijazah aslinya. Tapi tetap diputus 4 tahun. Dan saya tidak benci sama Jokowi sampai sekarang. Saya marah sama Tapi Anda kebijakannya. kecewa dengan sistemnya. Tahan dulu, Gus Nur, bagaimana? Bang Rismon, Seandainya sedikit-sedikit, seandainya ini, maaf ya, seandainya Pak Jokowi wafat, meninggal nanti suatu saat, saya mau mensolati jenazahnya. Oke, Nggak baik. ada urusan sama Baik, Gus Nur. Nah, itu videonya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan pendapat kalian ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.